Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima Putri Seki, mahasiswa UIN Profesor K. Haji Sebid bin Sudi Proto, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, di sini saya mau sedikit sharing mengenai dakwah di era milenial, di mana dakwah digital juga dapat merajut keadaban milenial. Era telah berubah, zaman terus bergerak. Model masyarakat mencari informasi juga telah berganti. Jika dulu masyarakat rela berhari-hari berjalan kaki menuju tempat pengajian yang mereka inginkan dan diisi oleh ustadz kondang, kini mereka tidak perlu repot dan capek. Cukup menggunakan handphone atau gadget, seseorang akan mendapatkan model pengajian yang diinginkan. Kecanggihan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh wawasan, termasuk pemahaman bidang agama. Banyak website yang menyajikan berita tentang keislaman dan bahkan menyediakan forum tanya jawab agama. Namun seiring dengan kemudahan itu muncul berbagai masalah. Salah satunya yakni persoalan pendangkalan dan radikalisme agama. Kasus yang banyak menjadi topik penelitian, misalnya banyak terorisme mendapatkan pemahaman mengenai agama dan tidak kejahatan melalui internet. Oleh karena itu, dakwah humanis perlu masuk ke wilayah digital. Dakwah tidak cukup dengan mengembangkan kajian di masjid, namun perlu masuk dan memberi warna sekaligus mempengaruhi perilaku masyarakat. Dakwah digital menjadi tantangan sekaligus peluang, artinya model dakwah ini perlu membaca dan memahami kecenderungan keberagaman generasi. Pasalnya, setiap generasi memiliki corak keberagaman yang unik. Model keberagaman yang berbeda membutuhkan alat dakwah yang berbeda tentunya. Dakwah model lama dengan bertemu dalam lingkungan terbatas akan tergeser oleh model dakwah digital. Dakwah digital itu merupakan model pengajaran Islam melalui media. Model dakwah ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hal itu sesuai dengan karakteristik masyarakat milenial yang sangat akrab dengan gawai atau gadget. Mereka mengakses internet hampir setiap saat. Generasi milenial yang lekat dengan internet tentu berbeda dengan generasi X dan Y. Pertanyaannya, bagaimana seorang dai harus bersikap? Nah, dakwah pencerahan era digital diperlukan agar menuju pada peradaban milenial. Tidak hanya dai, namun seseorang yang menyampaikan sebuah informasi. Dalam penyampaian dakwah pasti membutuhkan data dan piranti digital, di mana data dan piranti membutuhkan orang-orang kreatif yang mau dan mampu menangkap gejala zaman digital. Seperti teman-teman misalnya, lebih dari 5 jam sehari mereka mengakses situs-situs dan menggunakan media sosial berjejaring atau grup media sosial. Medsos kini pun menjadi rujukan utama masyarakat milenial. Mereka mencari jawaban-jawaban persoalan hidup dan keagamaan dari situs dan media sosial yang ramai dibanjiri kajian-kajian keagamaan. Pencarian melalui media sosial seringkali kering dalam spiritual. Pasalnya, media sosial seringkali mengecilkan peran keagamaan. Simplifikasi itu yang memudahkan menjadikan masyarakat mudah terprovokasi. Mudahnya masyarakat mendapat jawaban singkat dan seringkali tidak kuat basis dalilnya, menjadikan mereka mudah terserang virus hoax. Hoax keagamaan pun seakan menjadi keniscayaan di tengah masyarakat yang kering spiritualitas saat ini. Baik, lanjut, seorang dai membutuhkan pusat-pusat data atau big data dan pusat dakwah digital. Dua hal itu menjadi senjata dalam mengembangkan dakwah di era digital. Pusat dakwah digital merupakan lompatan sejarah yang akan menjadikan jawaban kegersangan umat saat ini. Pusat dakwah digital juga akan menjadikan semacam bulldozer kesadaran instan menuju kesadaran kritis. Dalam hal ini perlunya pusat dakwah digital agar dapat menjadi sarana pengurus hoax
dengan cara melalui keadaban, karena pemahaman semu akan mengikis nalar kritis dan mendorong seseorang pada truth claim, dan truth claim itu dapat menjadikan seseorang jauh dari peradaban. Salah satu cara agar tidak menjadi truth claim yakni dengan memperbanyak konten inklusif di media massa ataupun sosial oleh para kreator media atau penggugus dakwah dan penyebar informasi. Baik, sekian kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.